Oke, genderuwo ini bisa dibilang pamornya itu cukup terkenal ya di masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Ya bisa dibilang genderuwo itu termasuk the big three of ghost in Indonesia. Ya begitulah. Sama halnya seperti sifatnya manusia, terutama pria lainnya yang suka mengganggu. Si genderuwo ini ternyata suka menggoda para wanita. Contoh, ketika dia diganggu, dia bisa berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan yang kita kenal di dalam gambar-gambar Google. Si genderuwo ini sudah tidak perlu diragukan lagi akan kepamorannya. Jadi bahaya sedikit gimana gitu kan ya. Halo semuanya, selamat datang di Ngasih sama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia perhororan. Yang dimana kali ini aku akan ngebawain tema yaitu fakta dari hantu yang namanya genderuwo. Anjay ya, untuk malam-malam lagi bikin kayak gini, muka-muka nggak ada apa-apa. Ya kalian tahu lah genderuwo itu siapa? Makhluk tinggi yang suka mengganggu kalian ketika kalian berada di tempat uji nyali. Ya bisa dibilang genderuwo itu termasuk the big three of ghost in Indonesia. Ya begitulah. Jadi daripada kebanyakan ngomong lagi, aku juga udah nggak sabar untuk bawain fakta kali ini. Jadi langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Oke, genderuwo ini bisa dibilang pamornya itu cukup terkenal ya di masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Karena genderuwo itu termasuk dalam big three dari hantu terkenal yang ada di Indonesia, bersanding sama pocong dan kuntilanak. Jadi kalau masalah pamor, si genderuwo ini sudah tidak perlu diragukan lagi akan kepamorannya. Lantas sebenarnya genderuwo ini siapa sih? Kok bisa itu loh tiba-tiba ada di Indonesia? Kan pasti ada masa lalunya dulu kan? Nah, akan aku jawab di video kali ini. Sebenarnya nih, hantu genderuwo ini sudah dipercayai oleh masyarakat Hindu Buddha yang dimana waktu itu masih menjadi mayoritas di negara kita sebelum datangnya agama Islam. Nama genderuwo sendiri itu juga berasal dari bahasa Kawi, yakni Gandarua. Kemudian nama itu pun diadaptasi oleh masyarakat Pulau Jawa yang kemudian berubah menjadi nama yang kita kenal sekarang, yaitu genderuwo. Mitos genderuwo sendiri ini pertama kali didengarkan oleh masyarakat Persia, yang dimana pelafalan dalam Persianya itu yaitu Gandarewa. Jadi agak beda ya tadi. Ini Gandarewa pakai E. Dalam mitos kuno Persia tersebut, Gandarewa ini sering melakukan hal-hal yang cukup bikin aku sedikit bingung sih. Maksudnya ini dalam artian dia itu memakan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik ini maksudnya apa? Karena nggak jelas sih dalam artikel yang sudah aku cari-cari ya. Nggak ada. Maksudnya itu hal-hal baik itu apa? Jadi kita singkat aja, hal-hal baik itu mungkin ternak yang secara logis bisa dimakan ya. Hasil pertanian mungkin ya kurang-kurang lebih seperti itulah. Nah, kelakuan Gandarewa ini selalu membuat masyarakat tersadong hingga akhirnya suatu saat ada seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan si makhluk satu ini, yaitu yang bernama Garesaspa. Nah, dari mitos Persia kuno ini kemudian diadaptasi oleh agama Hindu Buddha pada saat itu menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Hindu Buddha tersebut. Ya mungkin dari kalian ada yang beragama Hindu Buddha, mungkin kalian bisa mengkoreksi kesalahanku karena aku juga kurang ngerti masalah kayak gini ya. Bisa kalian komen di bawah, aku pengen tahu. Sama halnya seperti sifatnya manusia, terutama pria lainnya yang suka mengganggu. Si genderuwo ini ternyata suka menggoda para wanita. Akan tetapi metodenya itu berbeda dari kita yang dimana pria yang di abad sekarang, terutama di tahun sekarang ini, caranya yaitu modus lewat HP. Tapi kalau genderuwo beda, ada cara sendiri dia itu. Nah, caranya itu konon nih, ada yang bilang kalau caranya itu dia itu sebenarnya bisa berubah menjadi sosok yang sangat tampan atau sosok yang sudah si cewek ini kenal. Misalnya itu suaminya. Jadi bahaya sedikit gimana gitu kan ya. Dan si genderuwo ini akan terus menggoda hingga akhirnya dia berhasil melakukan hubungan intim dengan si korban ini. Ya kurang lebih seperti itulah. Selain kemampuan menyamarnya yang bisa menjadi sosok pria yang tampan atau menjadi suami dari si korban ini, sosok Gandarwa ini juga bisa berubah menjadi sosok yang lain tergantung situasinya. Contoh, ketika dia diganggu, dia bisa berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan yang kita kenal di dalam gambar-gambar Google. Nah kurang lebih seperti itu. Ketika dia terganggu, dia akan berubah menjadi seperti itu. Nah, perubahan pertama yang dia akan tunjukkan ketika dia merasa terganggu itu yaitu ketika dia pertama kali berubah menjadi bulu bola kecil, kemudian menjadi bulu bola besar yang cukup membuat orang-orang terkejut lah. Kok bisa bulu kecil jadi besar? Apalagi dengan perwajahan yang mengerikan. Ya siapa sih yang gak kaget coba?
Menurut budaya Jawa, hantu genderuwo ini berasal dari pria-pria yang sudah meninggal namun meninggalnya nggak secara wajar atau secara tidak sempurna. Misalnya, orang yang mati karena bunuh diri, penguburan tidak baik, hingga kecelakaan atau sebuah pembunuhan yang dimana membuat jiwanya itu nggak tenang di dalam. Jadi dia tidak bisa menerima kematiannya. Nah, seperti manusia kebanyakan, genderuwo itu memiliki dua sifat, yaitu baik dan jahat. Jadi nggak serta-merta dia itu jahat ya. Jadi ada sifat baiknya. Sifat baiknya itu ketika kita tidak mengganggunya. Jadi kita membiarkan dia yang melakukan yang dia biasa lakukan, kita tidak ikut campur, kita tidak mengganggu, jadi kita biarkan aja. Sedangkan kalau jahat itu biasanya ketika kita mengganggu mereka, ya contohnya ketika kita uji nyali di tempat yang mungkin banyak orang bilang jangan di sana, ya kurang lebih seperti itulah. Terlepas itu fakta atau mitos, sebaiknya kita nggak perlu berurusan dengan hantu yang satu ini. Nah, aku mau nyambain pendapatku sendiri nih. Menurutku, hantu ini bukan termasuk kategori hantu ya. Jadi bisa aku sebutkan ini adalah jin yang menyamar menjadi makhluk. Nah, beberapa jin kan bisa berubah wujud. Nah, jadi ini lebih cocok disebut jin. Apalagi dia bisa berubah menjadi sosok yang besar. Jadi bukan masuk kategori arwah, gitu loh maksudku. So, lebih baik kita nggak usah berurusan dengan makhluk hantu seperti ini. Cukup kita jadikan informasi aja. Cukup sebagai ilmu pengetahuan aja. Tidak boleh lebih dari itu. Oke, jangan coba-coba. Kalau kalian coba-coba, tanggung sendiri resikonya. Dan saya nggak mau ikut campur. Oke? So, mungkin videonya seperti ini aja ya. Karena ini juga sudah malam. Ditambah aku masih ngantuk. Dan juga serem juga. Ya udah, aku akan akhiri video kali ini. Dan aku akan kembali setiap hari Kamisnya dengan video-video dari fakta horor lainnya yang mungkin lebih serem dari sekarang. So, sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan kembali lagi. And I see you guys next time. Be careful. Mungkin dia sudah tahu di belakang kalian. Adieu.